Ada dua kategori. Yang pertama adalah kebenaran dan yang kedua adalah kesesatan. Di antara kedua kategori ini, manakah yang disebut dengan ilmu? Jika ilmu adalah kebenaran, maka dia tidak bisa sesat pada saat yang bersamaan. Lebih mudahnya, yang disebut dengan ilmu adalah logis. Logis itu masuk akal atau yang dapat dibuktikan kebenarannya. Itulah yang disebut dengan ilmu. Sedangkan kategori kesesatan maknanya bernilai salah atau konotasinya adalah salah. Sesuatu yang salah tidak bisa disebut ilmu. Itu berarti kesesatan tidak pernah menjadi bagian daripada ilmu. Ilmu lebih condongnya kepada kebenaran. Ilmu adalah kebenaran. Di dalam ilmu yang adalah kebenaran ini memiliki mantra. Mantranya adalah apa yang kamu kehendaki, supaya orang lain perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian kepada orang lain. Barang siapa menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Barang siapa memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Barang siapa mengambil sehelai bajumu, berikan juga jubahmu. Barang siapa meminjam daripadamu, jangan menagihnya seperti seorang rentenir. Barang siapa mengambil milikmu, jangan memintanya kembali. Berilah makan kepada orang-orang yang hina, kunjungilah mereka yang sakit, kunjungilah juga mereka yang berada di penjara. Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ampunilah saudaramu sebanyak 70 kali 70 kali lipat. Artinya, di dalam hati kita harus ada pengampunan yang tak ada batasnya. Jadilah seperti seorang anak kecil yang dihina hanya diam, yang ditendang hanya menangis. Sebab disitulah ada nama Tuhan. Yes. Mantra ini berada di dalam balutan kasih. Ilmu kebenaran yang dibaluti oleh kasih ini merupakan jalan. Jika kita berjalan melalui ilmu ini, maka ilmu ini akan mengantarkan kita pada kehidupan yang kekal. Inilah ilmu tertinggi di alam semesta yang di dalamnya jika kita berjalan,
maka kita akan keluar sebagai pemenang. Sedangkan kategori kesesatan adalah kategori yang menutup diri daripada ilmu. Sebab di dalamnya hanya ada hitam dan hanya ada putih. Kesamaannya adalah mereka menggeluti ilmu yang sama, yaitu santet, pelet, menundukkan lawan jenis, pesugihan, harta, kekuasaan, mengintip aib orang, membaca pikiran orang, merasakan batin orang, menerawang, ilmu kebebalan, memanggil roh atau arwah, melihat jin, menangkap jin, menyiksa jin, pelihara jin, kawin dengan jin, ngobrol dengan jin, jadikan jin sebagai sahabat. Itulah kesesatan. Itu adalah persamaan antara hitam dan putih. Perbedaannya adalah pada penggunaan. Yang hitam menggunakan ilmu itu untuk kejahatan, sedangkan yang putih menggunakan ilmu gaib itu untuk kebaikan. Ilmu gaib. Mengapa disebut ilmu? Gaib itu artinya kosong, hampa, atau tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu merupakan makna halus daripada gaib. Arti sesungguhnya adalah kosong atau tiada. Jadi ilmu gaib adalah ilmu tiada atau ilmu palsu. Ilmu palsu ini hanya bernilai benar bagi mereka yang percaya. Sedangkan ilmu kebenaran, baik you percaya ataupun tidak percaya, dia tetap membuktikan dirinya sebagai kebenaran. Nah, jika Anda hidup di dalam ilmu kesesatan ini, maka Anda pasti masuk neraka. Neraka adalah tempat yang pasti bagi Anda. Mengapa orang bisa hidup di dalam ilmu gaib ini atau ilmu palsu ini? Karena berawal dari pola pikir yang salah. Yang pertama, dia menganggap setan adalah makhluk ciptaan Allah. Dan karena itu, dia perlu mengasihi makhluk ciptaan itu. Kasih itulah yang dimanfaatkan setan untuk menginputkan atributnya yang salah atau yang sesat itu untuk manusia yang memberikan kasih kepadanya itu. Selanjutnya, manusia yang memberikan hati kepada si setan itu menikmati apa yang diberikan oleh setan berupa kenikmatan-kenikmatan tertentu yang sangat amusing. Seperti indahnya membaca pikiran orang, indahnya merasakan batin orang, indahnya dibisikin roh-roh penjaga. Kalau ada orang yang berpikiran buruk terhadap kita, kita langsung merasakannya. Kalau ada orang berkata buruk tentang kita, kita langsung merasakannya. Itulah nikmat yang dijanjikan di dalam kesesatan ini. Sehingga mereka terlena di dalam keadaan yang seperti itu. Jika mereka terlena,
maka mereka tidak dapat keluar dari sana. Jikalau mereka memberontak, maka roh penjaga atau roh yang mereka kasihi itu akan memberontak pula, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari sana, apalagi mereka tidak diberikan pengertian. Untuk bisa keluar dari kesesatan itu, hanya ada satu cara. Yang pertama, berniat untuk meninggalkan. Yang kedua, membenci kegaiban itu. Membenci roh yang mengajak kita ngobrol. Membenci roh yang berbisik kepada kita itu. Sebab roh itu adalah setan. Apapun roh itu, entah jin, entah kuntilanak, entah genderuwo segala macam, semuanya adalah setan. Kau harus membenci mereka. Yang pertama, berniat meninggalkan. Yang kedua, membenci. Yang ketiga, meminta pertolongan Yesus Kristus untuk memisahkan si setan dari keberadaan Anda. Sebab jika tidak menghadirkan Yesus Kristus, setannya akan ikut terus. Dan Anda tidak akan pernah nyaman di dalam keadaan yang demikian. Jadi, jelas di sini bahwa ilmu kebenaran dan ilmu kepalsuan adalah dua hal yang bertolak belakang. Ilmu gaib atau ilmu kepalsuan mengantar Anda pada kehidupan yang akan berakhir di neraka, sedangkan ilmu kebenaran akan mengantarkan Anda pada kehidupan yang kekal. Ini adalah video terakhir saya di dalam channel ini, karena saya tidak ingin membuat video yang begitu banyak, sebab hal itu akan menutupi video-video berkualitas atau ajaran-ajaran berkualitas yang ada di dalam channel ini. Akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda diberikan kelimpahan kesehatan, berkat yang melimpah, makanan yang cukup, dan kebahagiaan lahir dan batin. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.